saya bukan seperti kamu yang menipu masyarakat dengan pakai kursi roda nih. Iya, enggak ada hubungannya. Ini kursi roda. Harusnya. Tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Itulah bola panas yang dilempar Presiden ke-7 Joko Widodo di tengah panasnya isu ijazah palsu yang digaungkan Roy Suryo CS. Bola panas pernyataan Jokowi soal orang besar yang mendalangi isu ijazah dan pemakzulan pun menggelinding jadi bola liar. Di program Kompas Petang, Sekjen Pradi Bersatu sekaligus pelapor Roy Suryo CS Ade Darmawan menunjuk orang besar yang dimaksud berbaju biru. Saya tidak bisa langsung menjurus ke sana melihat tampilan saya hari ini saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti antara clue-nya ini adalah biru. Ya. Roy Suryo yang pernah aktif di sebuah partai politik membantah gerakan kelompoknya yang terus mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi didalangi oleh kekuatan politik yang identik dengan warna biru. Jadi tuduhan-tuduhan ini adalah bohong dan nol besar. Kami itu peneliti, kami itu saintis. Benar bahwa dulu saya adalah berasal pernah ada di partai politik. Saya pernah wakil ketua umum di situ. Dan 15 tahun saya partai politik. Saya sebut aja karena partai politik saya dulu warnanya biru. Tapi benar-benar saya insya Allah jamin ya tidak ada. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pun bereaksi. AHY membantah partainya berada di balik isu ijazah palsu Jokowi. Putra bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep mengklaim ayahnya tak pernah menuduh partai biru. Kata Kaisang, hubungan keluarga Jokowi dan keluarga SBY sangat baik. Yang saya lihat ketika Bapak berbicara kan tidak ada menuduh yang partai biru. Tapi kita semua harus tahu hubungan kami dengan keluarganya Bapak SBY sangat baik. Dan saya pun juga ingin berencana ketemu dengan Pak Ketum Demokrat, Mas AHY, semuanya untuk bangsa ini. Tidak ada yang saling menjatuhkan. Kurang dari sepekan usai pernyataan kontroversialnya, Jokowi meluruskan, kata Jokowi, ia tidak menuduh SBY berada di balik isu ijazah palsu yang menyasarnya. Ya, ada. Saya nggak pernah berbicara masalah warna. Tapi sekali lagi jangan ada yang merasa tertutup, apalagi sekelas Pak SBY dan beliau adalah negarawan yang baik. Saya tidak pernah mengatakan itu. Tudingan ijazah palsu Jokowi oleh Roy Suryo CS meluber kemana-mana. Tak hanya disorot luas karena telah naik penyidikan di Polda Metro Jaya, isu ijazah serta isu pemakzulan Gibran Rakabuming juga bergulir jadi bola liar di ranah politik. Sudah bergabung bersama kami di tengah-tengah sudah ada Mas Roy Suryo. Selamat malam Mas Roy. Malam. Iya, pertanyaan pertama saya langsung tertuju kepada Bang Silvester. Bang Silvester, di depan Anda langsung ada Mas Roy Suryo malam hari ini. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, apakah sampai dengan sekarang Anda tetap yakin Roy Suryo merupakan pion dari agenda besar untuk memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Ya, kembali lagi saya terserah masyarakat yang menilai. Tapi kembali lagi Mas Roy, saya hari ini di Jakarta, kemarin di Batam itu bukan dalam rangka melarikan diri. Ya, saya kasih tahu jangan fitnah. Jadi saya di Batam lagi ada urusan kerjaan. Ya, terus masalah hukum saya itu udah selesai, ya. Jadi ini berbicara masalah permintaan Mas Roy CS tentang eksekusi Anda. Ya, jadi intinya itu udah selesai. Saya udah menjalani proses hukum itu secara baik, ya kan. Dan juga saya dengan keluarga Pak Jokowi juga sudah Pak JK sudah berdamai. Jadi itu udah clear.
Tinggal sekarang ini yang kalau saya lihat lagi masalah teman-teman ini, Oke. ya saya merasa bahwa pasti ada agenda yang memanfaatkan ini secara politik. Jadi bukan hanya ijazah palsu, ya kan, pemaksulan, matahari kembar, kemarin Indonesia gelap, ya kan. Kita lihat yang Indonesia gelap aja. Kemarin tuh sudah ada tersangka yang sekarang ditahan kejaksaan, yang mana dari koruptor sawit. Itu ada namanya pengacara itu, saya lupa namanya. Oke. Dia udah memberikan ada aliran dananya itu kepada salah satu manajer pemberitaan salah satu TV. Jadi poinnya apa Bang Silvester? Poinnya bahwa segala ini kan agenda politik nih, pasti ada yang menunggangi itu, gitu. Walaupun dibantah oleh mereka, Oke. gitu loh. Benarkah kalau gitu ada yang menunggangi, Mas Roy, termasuk juga dengan Anda kemarin datang ke Kejari untuk menanyakan eksekusinya Bang Ya, Silvester? karena tadi disebutkan di awal, maka saya disclaimer dulu, ya. Seharusnya saya dilarang untuk tampil malam hari ini oleh tim kuasa hukum saya. Karena tidak pantas tampil dengan orang yang terpidana belum menjalani eksekusi. Jadi ini itu ngawur. mumpung Saya ada sudah waktunya. menjalani proses Kapan? yang Anda tidak perlu tahu. Masuk Anda tahanannya tidak kapan? perlu tahu. Loh, nggak bisa. Nggak perlu tahu, Jelaskan saya ke bukan publik. pejabat Dia publik. harusnya masuk tahanan 1 tahun enggak. 6 bulan. Saya sudah menjalani Mana? proses Kapan? itu. Kapan? Dan Jelaskan. kau tidak Mumpung. perlu tahu itu. Kau siapa? Loh, Nggak ada. mumpung ada jelaskan melalui Nggak Kompas bisa. TV, kapan Saya kamu masuk bukan penjara? penyelenggara negara. Kapan kamu masuk penjara? Lah itu saya sudah menjalani proses Kapan? itu. Kapan? Mumpung ada Nggak waktu usah yang saya, bagus. saya nggak perlu jawab itu. Loh, berarti Nggak belum masuk perlu. penjara. Ini harus Eh, dieksekusi. Coba kita dengarkan dulu Nggak, Bang saya Silvester. bukan seperti Dengarkan kamu dulu, Mas ya, Roy. yang menipu Yes, masyarakat eksekusi. dengan Ya. pakai Ini apa, kursi Bang? roda nih. Ya, enggak ada Ya. hubungannya. Ini Dia kursi roda dieksekusi harusnya. dia Masuk pakai penjara. kursi roda dan leher nih. Memang sakit Ini menipu gimana? masyarakat ini orang Oh, ini. enggak. Ya, ketika Ya. mau diperiksa supaya Yang nggak bohong ditahan, siapa? pengecut Ya, dia. sebentar. Jadi Mbak, ini Ya, aku bilang kau. ini mau spin. Jadi Yang jelas aku Oke, bilang sebentar kau, Mas Roy. Roy Suryo. divonis 1 tahun 6 bulan dan belum Loh, menjalani sekarang putusan. saya bebas kemanapun setelah Mana? saya selesai Oke, tunggu menjalani dari proses kejaksaan. itu. Oke, kita dengarkan dulu Bang Yang jelas Silvester. satu lagi, Mbak. Saya langsung nyambung ya, daripada ngomongin dia tunggu aja masuk penjaranya. Oh, Ya. nggak mungkin. Gini, tunggu aja ya. Tapi yang jelas apa yang dia katakan jelas banget tadi, Partai Biru itu bohong besar. Ya, tidak ada satupun. Di sini nanti ada Pak Syarif Hasan. Oke. Ini clear banget menjelaskan. Saya sangat hormat kepada mantan partai saya. Dan meskipun saya pernah di partai itu, saya pamit baik-baik dari pamit itu, surat baik. Dan saya tidak pernah ada orang yang saya mengkhianati partai saya. Enggak dulu. Jadi Ya. artinya bukan ada dalam Sama sekali biru-biru nggak ada. itu di balik Anda? Pak Jokowi pun itu tidak menyebut warna loh ya. Pak Jokowi pun tidak menyebut. Dia tiba-tiba nyeletuk aja, cuk, warna biru. Ini konyol banget orang ini ya. Jadi Apakah dia saya harus ngomong masuk. biru itu Demokrat atau Pak Haye SBY? Lah, ya Anda sudah, ini ngaco. Ya, nggak ngaco. Harus Saya masuk nggak pernah penjara dulu ngomong, dah dia. nggak pernah Ya. ngomong Demokrat, Ya, oke. Mas Ya, Haye nggak atau Pak apa-apa. SBY. Oke, sabar Bapak-bapak. Ngawur ini orang. Oke, Nah, harus masuk penjara ya kayak gini. Oke, kau tahan. yang udah Segera ya, masuk penjara, putusannya, ya. Mahkamah Agung Kasasi dia sudah putus. Ini Anda lihat benar ada orang tidak pantas hukum, Nah. taat hukum. Jadi mau minta maaf kepada Pak JK, kita hormat tapi tidak mengurangi hukumannya. Oke, Jadi dia sebentar. Saya penjara. sudah melakukan proses itu. Kapan? Ya, Kapan? Sebutkan saya bilang aja. kamu. Jujur, kapan? Sebutkan Dan aja. saya dengan Pak JK itu, ya. Belum ada. Saya dan Pak JK. Sebutkan Pak Oke, JK ini ini kita- udah berdamai. Tahunnya kapan? Oke. Kalau belum ada berarti belum masuk penjara. Oke, untuk lebih dalam membahas siapa dalang di balik isu pemaksulan